pertama itu kita tetapkan dulu entah dua Ya. masalah yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang toleransi antar umat beragama. Ya. Yang kita lihat di Kota Depok itu bagaimana, nanti umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya. Dari ketiga kriteria kerukunan antar umat beragama itu, menurut saudara-saudara itu di Depok bermasalah nggak ada? Bang Irga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Simpel aja yang saya pertanyakan kepada ketua. Ini kita bicara tentang toleransi. Toleransi itu yang tadi abang bilang ada tri, ya kan? Simpel aja. Sekarang ini lagi boomingnya tentang datangnya salah satu ikon. Ya kita nggak bisa sebut namanya, nanti kita salah nantinya, ya kan? Nah, menurut ketua apabila itu terjadi di Kota Depok, Muncul organisasi-organisasi lain, apakah nanti akan menimbulkan krisis sosial atau tidak? Itulah satu pertanyaan dan masukan yang bagus, bahwa memang salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peraturan wali kota. Kenapa saya katakan peraturan wali kota? Karena itu peraturan tentang keagamaan absolut, tidak boleh diperdakan, karena itu dari pusat, tidak boleh adanya suatu perda. Jadi hanya bisa diatasi melalui peraturan wali kota. Bagaimana cara membuat itu? Memang sudah ada sekarang, tapi itu tidak efektif karena tidak mengarah kepada seluruh agama. Nah, kalau kita nanti membuat suatu peraturan wali kota dengan judul bahwa toleransi antar umat beragama, itulah peraturan wali kota yang akan direncanakan apabila paslon nomor 1 ini menang. Nah, untuk mengatur segala aspek. Di dalamnya ada suatu organisasi. Ya, kenapa dan bagaimana caranya? Cara untuk membuat suatu aturan tersebut, maka seluruh stakeholder tentang keagamaan akan kita himpun dan diajak bicara. Entah itu dari kalangan umat Islam, kalangan non-Islam, kalangan lain, dan organisasi-organisasi Islam yang sudah ada di Kota Depok. Setelah adanya itu, barulah dilempar kepada Dewan untuk membahas kembali, baru diputuskan untuk membuat peraturan wali kota terhadap toleransi umat beragama di Kota Depok. Menyiarkan itu kita ke media ya larinya mungkin. Jadi umum itu bisa cepat. Ya, oke. Mungkin begitu ya. Saya paham maksudnya. peraturan wali kota atau semacam seperti itu, andai kata organ ini lebih represif lagi atau lebih arogansi lagi, pertanyaannya adalah harus ada tindakan tegas. Iya. Nggak dilaksanakan ya percuma juga itu peraturan itu. Yang kita harapkan itu adalah kalau ada setiap ada peraturan itu harus dilaksanakan di lapangan, ya kan? Kalau umpamanya keamanan kan harus untuk kita semua, ya kan? Keamanan itu, jadi kebebasan kita itu ya kebebasan untuk semua. Itu Pak De siapa Pak? Bambang. Pak De Bambang ini jika perwa tadi sudah jadi, bagaimana mensosialisasikan? Artinya agar cepat masyarakat tahu. Itu sudah gampang Pak De kalau udah jadi wali kota. Ya. Yang kedua, kembali lagi tadi bahwa ada perumpamaan di Jakarta. Memang betul bahwa Kota Depok ini adalah salah satu penyangga. Jadi identik dengan Jakarta. Bukan lagi penyangga tapi identik dengan Jakarta. Semua agama, semua suku, toleransi antar umat beragama, maka ini salah satu untuk mencegah konflik sosial terhadap ras, suku, dan agama. Kemudian juga dapat membentengi daripada organisasi-organisasi yang masuk. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ada aturan-aturan. Jika ini sudah diterapkan dan masih juga tetap melanggar, tentunya ada undang-undang yang mengatur lainnya. Apakah itu tindak pidana atau dan lain-lain, pengerusakan atau bagaimana? Itu mungkin undang-undang lain. Tapi yang dimaksud di sini karena kita bahas tentang toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Depok, yang sangat kompleks di Kota Depok ini kerap kali memunculkan antar suku agama saling.
Katakan contoh, kalau orang Depok memandang orang Sumatera, memandang orang Bugis, dikatakan pendatang. Ini salah satu sumber konflik sosial. Ini nanti akan bersumber membesar apabila tidak diatur dengan suatu aturan. Barangkali itu maksud dan tujuan agar berguna aman di dalam masyarakat, itulah ditimbulkan suatu peraturan wali kota. Masih mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya. Ya. Nah, tapi yang kita lihat selama ini ya, sejak Depok berdiri itu tidak satu pun sekolah-sekolah Islam yang negeri. Contohnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Ya. Madrasah Sanawiyah Negeri, Ya. Madrasah Aliyah Negeri, tidak satu pun ada di kota Depok. Ya. Kita selama ini kita bilang malah kita pemimpinnya di kota Depok ini udah kayak pemimpin di akhirat. Ya kan? Tapi kok nggak mikir orang itu kok mendirikan yang negeri-negeri yang disubsidi pemerintah itu. Yang ada sekolah Islam terpadu itu kan sebenarnya uang itu kan. Itu uang itu berarti kapital juga itu. Kalau kita ingin itu kan ada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri. Biar itu nanti yang gaji kan negara, yang apa negara gitu kan. Nah itu karena kalau tidak ada itu bagaimana kita bilang kota religius, padahal itu dasarnya sana. Kita selama ini sejak Depok itu berdiri kok nggak berpikir ke sana ya. Ini yang menjadi pertanyaan saya itu. Kok nggak mikir ya mendirikan sekolah-sekolah agama yang negeri itu. Ya itu. Nggak mikir apa nggak mampu, yang ini yang nggak tahu saya. Nggak mimpir apa nggak mampu. Karena kalau sekolah agama negeri itu kan linknya itu harus sampai pusat tuh, karena masalah keagamaan kan terpusat. Apa nggak mampu lobby ke pusat, ya kan? Atau bagaimana gitu? Atau nggak ada kemauan, itu saya walau alam. Tapi kita harapkan nanti kalau udah ada pergantian wali kota, mikir ke sana, nah, baru ada pergantian itu. Yang kedua, yang menurut saya itu yang kita apakan dalam keagamaan itu di kota Depok adalah perhatian terhadap guru-guru ngaji. Jadi ujung tombak dan pelopor untuk orang itu kenal tentang agama itu adalah guru-guru ngaji yang di musola, di emper-emperan rumah-rumah itu, guru-guru ngaji. Kok nggak ada perhatian ini? Ya kan? Kan kita kota religius, kita kan apa semua merasa paling benar agamanya, tapi kok nggak mikirkan itu? Kan bukan duit pribadi, ya kan? Itu kan sebenarnya bisa wali kota itu nanti apa rembuk dengan DPRD Kota Depok, bagaimana caranya untuk mengangkat derajat, memperhatikan guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung itu, di musola, di rumah, di mana-mana, kan ada. Nah itu kita harapkan itu nanti kalau pergantian wali kota Depok, supaya wali kota itu berpikir sampai sana, perhatikan guru ngaji itu, perhatikan ini demi kota Depok yang religius. Ini ada peta bahwa kita ini ada 11 kecamatan, yang paling pinggir itu Bojongsari dan paling ujung sana adalah Tapos. Memang hampir seluruhnya di setiap kecamatan sudah ada sekolah swasta. Mayoritas swasta yang mengidentikan sebagai sekolah Islam. Banyak swasta. Tapi ini yang dipertanyakan adalah negerinya. Jadi jika paslon kita nanti jadi wali kota dan wakil wali kota, insya Allah setiap kecamatan ini sesuai dengan kemampuannya, kami kewenangan pusat. Ya, sekolah tersebut adalah kewenangan pusat. Bagaimana lobby mereka, melobi kita ini untuk agar mengadakan sekolah negeri yang dimaksud tadi di sebelah kecamatan ini. Yang kedua, bahwa perhatian kepada religius kepada seluruh kecamatan ini yang ada di Kota Depok, bahwa untuk membangun suatu citra bahwa di Depok adalah kota religius, ya memang lebih pantas religius, toleransi antar umat beragama dan religius, mungkin barangkali begitu. Tetapi memang betul bahwa jika perda itu ya dibuatkan dalam satu peraturan wali kota, agar biaya untuk minimal imam masjid saja ya dianggarkan agar supaya di masjid itu mulai dari merebot sampai dengan pengurus imam masjid bisa mendapatkan APBD misalnya, dengan bagaimana mekanisme itu nanti adanya di peraturan wali kota. Yang kedua, tentunya
di Depok ini ada 1 juta majelis taklim, bukan 1 juta maulid, tetapi 1 juta majelis taklim yang perlu dibina, baik itu kualitasnya bagi yang beragama Islam. Nah, bagi yang beragama Islam ini tentu harus dibentuk suatu forum di masyarakat ini, diberikan bimbingan kerjasama dengan pemerintah, khususnya Departemen Agama di Angkatan Kota Depok, untuk diadakan pembinaan pengajian. Minimal misalnya seorang yang mau jadi ustadz harus diberi sertifikat. Jadi tidak semena-mena mengangkat dirinya sebagai ustadz, agar supaya ini terjalin hubungan antar beragama yang umat beragama ini. Demikian juga di non muslim. Tentunya mulai daripada penjaga gereja sampai dengan pastor pendeta akan di APBD-kan. Jadi itu betul-betul toleransi yang akan terciptakan, mengingat bahwa di sini ada Katolik, di sini juga ada Protestan. Nah, jadi di sini juga ada Islam, nah Hindu dan Buddha. Nah, tentunya seluruh stakeholder yang diajak tadi, perwakilan yang menganut agama tersebut untuk berunding merumuskan bagaimana menyerap APBD. Nah, demikian barangkali bahwa yang ada sekarang ini belum menyentuh karena tidak bersifat toleransi antar umat beragama. Ini masih simpang siur pelaksanaannya. Kalau ini terterap akan menjadi pencegah daripada konflik sosial di bidang keagamaan, terutama tadi organisasi-organisasi yang bermunculan eksis mempengaruhi umat Islam yang ada di Kota Depok dan mempengaruhi umat non-muslim di Kota Depok. Saya mempertanyakan, apabila ada indikasi, misalnya contoh, si penceramah itu, katakanlah penceramah si A dalam agama tertentu, mengarah ke paham radikal, apa yang akan dilakukan jika pemangku jabatan ini mengetahui hal tersebut? Satu. Kedua, apabila ada indikasi kegiatan dalam suatu rumah ibadah yang melakukan gerakan paham radikal, pembasisan seperti itu, apa yang akan dilakukan? Actionnya? Bahwa tadi kan dicoba bahwa adanya paham radikal. Jika ada, nah, kita kembali bahwa jika peraturan wali kota tentang toleransi antar umat beragama akan menangkis. Kenapa? Karena toleransi itu dibuat untuk berdamai seluruh agama yang ada. Jadi kalau penganut agama sudah berdamai, maka akan pasti menolak terhadap paham-paham daripada radikalisme yang masuk. Karena semua agama saya yakin bahwa itu melakukan yang terbaik. Nah, kenapa dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan di Kota Depok akan masuk? Karena pengaruh budaya nasional, budaya internasional di Depok sudah masuk. Dalam artian pengaruh budaya internasional sudah masuk di Depok, terutama yang ada di mall-mall, hotel dan mall. Itu sampai saat sekarang ini terjadi paham-paham radikal. Bahkan kalau saya katakan di sana nggak beragama jadinya. Ini harus dilakukan pencegahan dari 5 tahun yang lalu. Praktek-praktek di sana itu sudah tidak beragama yang ada di mall-mall, hotel ya. Hotel. Ya, karena di sana sudah terjadi tempat prostitusi. Kenapa? Ini lemahnya di pemerintah Kota Depok. Dengan terjalinnya praktek prostitusi yang ada di mall-mall Depok ini berbahaya. Terutama yang masuk orang-orang Turki dan terbesar di Kota Depok. Ini membawalah paham-paham radikalisme yang harus diatur dalam peraturan wali kota. Karena undang-undang yang ada sekarang yang dilahirkan oleh Perda yang dilahirkan tidak boleh, karena itu absolut. Jadi harus wali kota yang mencegah hal-hal tersebut. Jika ada praktek tersebut, nggak tahu walau kita sekarang kenapa bisa masuk. Ini sudah ada sih terjadi, tapi bagaimana pencegahan? Didiamin aja, tidak boleh. Maka timbullah yang dimaksud dengan peraturan wali kota yang akan mengatur segala aspek kehidupan beragama di kota. Pelacuran di Kota Depok, ya kan, di apartemen-apartemen itu nggak bisa kita pungkiri karena udah di media banyak itu kita lihat, itu baca itu kan, digerebek di apa-apa itu pelacuran yang ada di sana. Jadi sebenarnya itu menghilangkan keagamaan kita yang di Kota Depok itu ya. Nah itu mungkin masalah toleransi antar umat beragama Kota Depok itu adalah buat aturan yang jelas
ya kan, jelas, nggak usah berbelit, jelas, tegas, dan laksanakan peraturan itu. Yang paling utamanya laksanakan.